Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh saudara pendengar kisah misteri di channel Shyfeless Misteri serta para pembaca setia di shyfeless.com. Di balik dedaunan yang rimbun dan aliran sungai yang tenang, terdapat sebuah cerita yang menanti untuk diungkap, seperti benang merah yang menarik kita ke dalam kegelapan yang tak terduga. Siapa sangka, di balik keindahan Kalimantan yang memukau, puluhan misteri tenggelam dalam sunyi hingga tak pernah terdengar oleh dunia luar. Seolah sebuah mimpi yang terjebak di antara napas hutan, cerita ini akan membawa Anda menelusuri jalan setapak yang tak terlihat, di mana langkah kaki bukanlah milik manusia, dan suara yang terdengar bukanlah gema biasa. Mari kita ikuti jejak Raka, seorang teknisi yang terjebak di antara dunia nyata dan khayalan yang terlalu nyata. Bersiaplah. Karena ketika sinyal lenyap, dunia di sana tak lagi seperti yang Anda kenal. Namaku Raka, seorang teknisi satelit keliling. Orang-orang selalu membayangkan pekerjaanku seperti petualangan eksotis, terbang dari kota ke kota, menjejak tempat-tempat yang orang lain tak pernah lihat, menghirup udara segar pedalaman, padahal kenyataannya jauh lebih gelap dari itu. Kerjaanku bukan datang ketika semuanya berjalan lancar. Aku datang ketika dunia mati, ketika sinyal hilang, ketika orang tak bisa menghubungi siapapun, ketika perusahaan atau desa terputus dari dunia luar. Dan malam itu, salah satu malam paling awal dalam karirku, menjadi awal dari segala mimpi buruk. Speedboat berhenti di sebuah dermaga kecil milik salah satu perusahaan kayu. Tapi bukan di situ tujuanku. Tempat yang perlu kukunjungi berada lebih dalam ke hutan. Lebih jauh dari titik yang manusia anggap normal. Karena tidak ada ojek, tidak ada sinyal, dan tidak ada cara lain, aku hanya bisa menumpang truk perusahaan yang kebetulan lewat. Awas kalau malam, Mas, kata sopirnya sambil nyengir, hutan sini suka ada yang jalan sendiri. Apa, binatang? Dia hanya menatapku 5 detik, lalu tertawa kecil. Bukan, tapi ya sudah, nanti Mas dengar sendiri. Aku mengira dia hanya bercanda. Sampai malam itu, garis bawah 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 garis bawah. Tempat yang kutuju hanyalah bangunan kecil di tengah hutan, pos penimbangan kayu dengan satu ruangan dan kaca besar di bagian depan, kaca yang hanya ditutup gorden setengah, seperti mata raksasa yang menatap keluar. Aku sudah terbiasa tidur di daerah terpencil, tapi malam itu hawanya lain. Terasa seperti hutan itu sedang menahan napas menunggu sesuatu. Jam 11 malam, ketika aku baru saja memejamkan mata, boom. Suara itu begitu keras, sekeras karung beras dilempar dari ketinggian, tapi berbobot seperti sesuatu yang hidup. Aku langsung duduk, jantungku serasa berhenti. Apa itu, pohon tumbang? Tapi tidak ada angin malam itu. Dan suara itu tidak hanya sekali. Boom, boom, lalu berubah. Trek, trek, trek. Seperti sesuatu berjalan mengelilingi bangunan. Langkahnya berat, terseret, tidak seperti manusia atau hewan. Aku diam di tempat tidur lipatku, tidak berani membuka mata. Suaranya berpindah dari kanan, ke belakang, ke kiri, lalu ke depan. Memutari ruangan seperti sedang mencari celah untuk masuk. Aku menahan napas. Tolong jangan berhenti tepat di sampingku, jangan. Tapi langkah itu justru berhenti tepat di dinding kiri, tempat aku tidur bersandar. Diam, sunyi, hanya suara napasku sendiri yang tercekat. Lalu, brek, 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 suaranya seperti sesuatu sedang menghantam dinding atau menyeret tubuhnya sendiri. Aku membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Saat aku merasa akan pingsan, suara itu perlahan menjauh. Trek, trek, trek. Aku tidak tahu bagaimana aku akhirnya tertidur,
mungkin tubuhku menyerah sendiri. Tapi saat matahari pagi menembus kaca yang hanya tertutup setengah itu, aku tahu satu hal. Aku tidak sendirian malam itu. Dan yang ada di luar bukan manusia. Garis bawah 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 garis bawah. Pagi harinya, para satpam dan pekerja datang. Ketika tahu aku benar-benar tidur sendirian di dalam pos itu, mereka semua terdiam. Salah satu satpam, pria tua yang katanya indigo, menepuk bahuku. Kalau semalam kamu buka mata, ia menatapku dalam. Kamu bakal lihat wajahnya nempel di kaca. Persis di depan muka kamu. Aku tercekat. Ia menambahkan pelan. Dan itu bukan wajah manusia. Itu adalah hari pertama aku belajar bahwa di Kalimantan, ada suara-suara malam yang tidak boleh kamu sambut dengan membuka mata. Itu hanya permulaan. Seminggu setelah kejadian itu, aku menerima tugas baru. Masih di Kalimantan, tapi lebih dalam, lebih terpencil, lebih jauh dari apapun yang bisa disebut peradaban. Aku tiba di tempat baru itu sore hari. Mes kecil kami berada tidak jauh dari tower satelit yang harus kukerjakan. Mes itu sebenarnya rumah warga yang disewa perusahaan, sederhana tapi cukup nyaman. Di malam-malam tertentu ketika listrik mati, kami biasanya lari ke tower, karena tower punya genset sendiri dan ada sinyal internet. Dengan kata lain, tower menjadi semacam surga kecil di tengah gelapnya hutan. Hari itu listrik padam lebih cepat. Aku dan dua rekan kerjaku, Tama dan Jerry, memutuskan untuk nongkrong di tower sambil minum kopi sachet hasil rampasan dari dapur mes. Kami duduk di depan shelter, tepat di bawah kaki tower yang menjulang gelap ke langit. Angin hutan hanya berhembus lembut, tapi udaranya dingin dan lembab, seperti ada kabut tak kasat mata yang memeluk kulit. Jerry sedang merokok ketika ia menaruh tangannya di palang pagar tower, lalu ia berhenti. "Rak, lu lihat itu?" "Apa?" "Di pagar, kayak ada kepala orang ngintip." Aku langsung menajamkan pandanganku. Di antara gelapnya pagar besi, aku memang melihatnya. Seseorang berdiri diam, hanya kepalanya yang terlihat memegang pagar dan menatap ke arah kami. Aku berdiri perlahan. "Mas, kenapa? Ada perlu?" seruku. Tidak ada jawaban. "Mas." Kepala itu tidak bergerak, tidak berkedip. Mata hitamnya tidak memantulkan cahaya apapun, seperti dua lubang kosong. Tama yang paling pemberani akhirnya melangkah maju. Begitu ia bergerak, sosok itu mundur. Kami bertiga sontak panik, takut itu maling yang berniat merusak peralatan tower. Tama berlari mengejar. Aku dan Jerry menyusul dengan senter. Sosok itu berlari menuju kebun kelapa di samping tower. Kami melihat siluet tubuhnya besar, tinggi, seolah lebih dari 2 meter. Ia berlari masuk ke antara pohon-pohon kelapa. Kami terus mengejar dengan senter menyala. Tama berteriak. Aku lihat dia masuk belakang pohon itu. Kami mendekat. Senter kami menyorot batang pohon kelapa yang besar. Harusnya dia muncul dari sisi lain. Tapi tidak ada. Tidak ada apa-apa. Tidak ada jejak. Tidak ada langkah. Tidak ada suara. Hah, Jerry ternganga. Mana orangnya? Dia nggak mungkin hilang. Aku mengitari pohon itu. Tidak ada celah. Tidak ada lubang. Tidak mungkin ada orang sembunyi. Dan tidak ada suara langkah pergi. "Rak, dia tadi segede apa sih?" tanya Tama dengan suara bergetar. "Lu sendiri yang melihat paling dekat," jawabku. Tama tak langsung menjawab. Ia menatap pohon kelapa dengan wajah pucat. Aku pikir tadi orang asli. Ia menelan ludah. Tapi, bayangannya nggak punya kaki. Aku merinding sampai tulang belakang. Kami bertiga kembali ke tower dengan napas tersengal. Tapi malam itu belum selesai menggila.
Karena saat kami duduk di depan shelter, ketika napas belum kembali normal, Jerry tiba-tiba menunjuk ke atas tower. "Rak, Tama, itu apaan di atas?" Aku menatap ke arah yang ia tunjuk. Di salah satu rangka besi tower, sekitar 5 meter di atas tanah, ada sesuatu gelap menggantung. Tidak bergerak, tidak berbunyi, hanya hitam, pekatan hitam yang aneh, yang berbeda dari kegelapan malam. Tama menyorotkan senter ke sana, dan kami melihatnya. Ada daun jatuh, satu lembar, perlahan, pelan, hingga mendekati tanah. Dan saat menyentuh tanah, daun itu berubah menjadi kepala perempuan. Rambut panjang, wajah pucat, mata melotot. Kepala itu jatuh tepat di depan kaki Tama. Tama menjerit begitu keras sampai suaranya pecah. Ia jatuh terduduk, tubuhnya langsung gemetaran. "Ah, apa itu tadi?" teriak Jerry sambil mundur panik. Aku tak bisa bersuara. Dunia seperti berhenti. Kepalanya benar-benar jatuh begitu saja. Tapi ketika aku menatap lagi, kepala itu sudah tidak ada. Hilang. Yang tersisa hanya tanah yang sedikit bergerak, seolah baru saja ada sesuatu merayap masuk ke dalamnya. Kami bertiga tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Malam itu kami kabur ke mes tanpa menoleh lagi. Dan sejak malam itu, kami bertiga sadar. Tower itu bukan sekadar tempat pemancar sinyal. Tower itu adalah menara pengawas, dan bukan manusia yang sedang diawasi. Setelah malam yang dipenuhi suara langkah tak terlihat, lolongan anjing yang berpindah seperti teleportasi, dan sosok tanpa kepala, kami bertiga memutuskan untuk tidak pernah lagi bermalam di tower. Tapi masalahnya, pekerjaan kami justru berpusat di sana. Karena sinyal di seluruh area itu hanya bisa dipulihkan dari tower tersebut. Dan perusahaan mengirim pesan melalui radio satelit. Bagaimanapun kondisinya, tower harus kembali aktif maksimal 3 hari. Kami bertiga saling menatap. 3 hari, 3 malam. Di tempat yang bahkan hutan pun menolak bersuara. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin suara langkah itu hanyalah efek hutan. Mungkin kepala jatuh itu hanya ilusi karena kelelahan. Mungkin sosok besar di balik pagar hanyalah bayangan. Tapi aku tahu aku sedang membohongi diri sendiri. Karena tubuhku masih ingat suara itu, suara perempuan menangis tepat di belakang telingaku. Pada jarak yang tidak boleh ditempati siapapun. Dia terlalu dekat. Garis bawah 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 garis bawah. Hari pertama, kami mencoba bekerja siang hari. Semua berjalan baik sampai sore tiba. Menjelang matahari tenggelam, aku mulai merasa dia mengawasi. Entah dari mana, entah dari arah mana, tapi bulu kudukku selalu berdiri. Tama memeriksa kabel grounding. Jerry mengecek peralatan di dalam shelter. Aku berada di bawah tower, memeriksa sudut penyangga antena ketika tiba-tiba aku mendengar bisikan. Pelan, sangat pelan, dari balik semak. "Raka," aku tersentak. Aku melihat ke arah semak itu. Kosong, tidak ada orang, tidak ada hewan, tapi daun-daunnya bergerak seperti sesuatu merayap pelan di bawahnya. Aku mundur, perutku mual. "Rak, masuk dulu," teriak Jerry dari shelter. Ada gangguan di panel. Aku berlari masuk. Begitu pintu shelter tertutup, suara itu mati total. Tidak ada angin, tidak ada bisikan, hanya sunyi yang semakin menekan. Hari itu kami putuskan untuk kembali ke mes sebelum gelap datang. Tapi malam pertama itu tetap tidak memberi kami istirahat. Karena ketika sudah hampir tertidur, aku mendengar suara dari teras mes. Suara langkah, nyeret, trek, trek, trek. Aku tahu langkah itu.
Itu langkah yang sama seperti yang mengelilingi pos kecil di hutan pada malam pertamaku di Kalimantan. Dan langkah itu berhenti tepat di depan pintu mes. Jerry yang tidur di ruang depan langsung bangun sambil berteriak kecil, "Astaga! Rak, itu di depan." Aku menutup wajahku dengan selimut, berdoa suara itu pergi. Tapi kemudian terdengar suara lain. Ketukan pelan. Tok, tok, tok. Seolah makhluk itu mengetuk pintu dan berkata, "Buka, aku tahu kalian di dalam. Kami tidak tidur sampai pagi." Dan itu baru hari pertama. Hari kedua, kami memutuskan untuk bekerja lebih cepat. Kami berharap bisa memulihkan sinyal sebelum hari benar-benar gelap. Namun tower seperti tidak ingin bekerja sama. Semua pengaturan yang biasanya sederhana menjadi rumit. Panel yang biasanya stabil, setiap beberapa menit berkedip aneh, seperti ada yang mengganggu alirannya. Saat aku mencoba menyesuaikan antena, angin tiba-tiba berhembus kencang ke arahku, padahal pohon-pohon di sekitar tidak bergerak sama sekali. Seolah angin itu hanya diciptakan untuk mengusikku. "Yang gangguin kita kayak nggak mau tower ini nyala," gumam Jerry. Tama hanya menatap ke atas. "Gue rasa, dari awal memang bukan kita yang diterima di sini." Hari mulai turun ke senja. Cahaya matahari tersisa hanya garis tipis jingga di horizon. "Ayo beresin, kita balik sebelum gelap," kataku. Tama dan Jerry mengangguk. Kami berbenah cepat. Tapi sebelum aku sempat menutup kotak alat, sesuatu terjadi. Jerry yang sedang memeriksa bagian belakang shelter tiba-tiba berteriak, "Rak, Tama, cepat lihat ini." Kami menghampirinya, dan aku langsung merinding seluruh badan. Di belakang shelter, tepat di bawah jendela kecil, ada sebaran pasir putih. Padahal tanah di situ hitam, keras, dan lembab. Tidak ada pasir, tidak mungkin ada pasir. Aku jongkok dan meraup sedikit pasir itu. Teksturnya halus, dingin, dan ketika kuhirup, aromanya asin. Bau pantai. Di tengah hutan Kalimantan, puluhan kilometer dari laut, ada pasir pantai. Tama mundur 3 langkah. "Rak, gue nggak mau di sini lagi." Jerry berbisik dengan suara patah, "Lu tahu nggak, pasir model gini biasanya cuma ada di pantai utara. Kita jauh dari sana." Aku menatap pasir itu lagi. Namun sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Jejak, jejak kaki kecil, jejak kaki telanjang, jejak anak-anak. Dari pasir itu mengarah ke hutan. Tapi hanya satu arah. Tidak ada jejak kembali. Seolah anak itu keluar dari hutan, lalu lenyap di belakang shelter. "Hutan ini nggak suka kita, Rak," ujar Tama lirih. "Hutan nggak punya pendapat," jawabku. "Yang punya pendapat bukan hutan." Suara Tama terdengar setengah menangis. Garis bawah 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 garis bawah. Kami kembali ke mes sebelum gelap, tapi perasaan tidak aman mengikuti seperti bayangan. Malam kedua adalah malam yang jauh lebih buruk. Angin kencang datang tanpa arah. Suara lolongan kembali, tapi kali ini lebih banyak, seperti puluhan. Kemudian suara langkah berat itu muncul lagi. Brak, brak, brak. Tapi tidak hanya di depan mes. Ada juga yang berjalan di atas atap. Krek, krek, krek. Tama yang memegang linggis terus melirik ke jendela. "Rak, gua takut." "Diam aja, Tam. Ini bukan maling, Rak." Jerry tiba-tiba menutup mulutnya sendiri karena ingin menjerit. Karena dari arah belakang rumah terdengar suara perempuan menangis. Pelan, sangat pelan. Seperti seseorang yang sedih karena kehilangan sesuatu atau seseorang. Suara itu makin lama makin dekat. Dan ketika ia sudah tepat di luar dinding belakang mes, aku mendengar jelas. "Kembalikan dia." Kami bertiga hanya bisa saling menatap.
Tidak ada yang tidur malam itu. Pagi hari ketiga, kami sepakat menyelesaikan pekerjaan apapun yang tersisa dan keluar dari tempat itu secepat mungkin. Tama tampak sangat pucat. Jerry bahkan tidak mau bicara. Aku memaksa diriku tetap tenang. Aku harus profesional. Tapi semakin dekat ke tower, semakin perutku mulas seperti ada tangan tak terlihat yang memelintir organ dalamku. Rak, panggil Jerry sebelum kami masuk ke dalam pagar tower. Apa, lu yakin kita bakal selamat kalau kerja hari ini? Aku diam lama, lalu aku jawab sejujurnya. Gue nggak yakin. Kami masuk ke area tower. Langit mendung tapi angin tidak bergerak, seakan awan pun takut menjatuhkan hujan. Aku sedang memeriksa panel ketika melihat sesuatu di hutan. Siluet hitam, tinggi, diam, menghadap ke arah kami. Ada yang ngeliatin, gumamku. Tama mendongak. Mana? Aku menunjuk, tapi saat mereka melihat, sosok itu sudah hilang. Hanya hutan gelap dengan daun-daun rimbun. Kami kembali fokus bekerja. Aku memeriksa antena. Tama mengatur posisi dish. Jerry memantau sinyal dari dalam shelter. Segalanya berjalan normal hingga tiba-tiba sinyalku hilang lagi. Tam, lu ubah posisi dish ya. Sinyal drop. Tama naik ke tangga kecil untuk mengatur ulang dish. Namun saat ia memegang pinggiran dish, ia terdiam. Rak, kenapa? Di belakang lu, ada yang berdiri. Jantungku langsung membeku. Perlahan, aku menoleh. Dan aku melihatnya. Seseorang, atau sesuatu, berdiri di luar pagar tower. Tepat di balik jeruji besi. Tinggi, kurang lebih 2 meter. Tubuhnya gelap legam, seperti tidak memantulkan cahaya sama sekali. Tapi yang paling membuatku ingin muntah adalah wajahnya tidak ada. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan gelap seperti kain hitam yang diselimuti bayangan. Makhluk itu memegang pagar dengan kedua tangannya, seolah mengintip ke arah kami. Jerry yang dari dalam shelter langsung terduduk, menangis. Tama turun dari tangga sambil gemetar. Rak, kita harus pergi. Makhluk itu tiba-tiba mencondongkan tubuhnya, seolah mencoba masuk ke dalam pagar. Besi pagar bergetar, suaranya menderu. Tama menjerit, Rak, dia mau masuk. Aku meraih alat-alat semampuku, kemudian berteriak, lari, lari. Kami bertiga kabur dari tower, tidak berani menoleh. Suara pagar yang terguncang mengikuti kami sampai jauh. Dan ketika kami hampir mencapai mes, sesuatu membuatku berhenti mendadak. Di tanah tepat sebelum pintu mes, ada jejak kaki kecil. Seukuran anak kecil usia 6 atau 7 tahun. Tapi jejaknya mengarah keluar dari dalam mes. Bukan menuju mes. Seolah ada anak kecil yang keluar dari rumah kami, tetapi tidak pernah masuk. Tama menjerit lagi. Jerry langsung jatuh terduduk. Aku menatap jejak itu lama, sangat lama. Sampai akhirnya aku sadar, ini bukan tempat manusia. Ini tempat mereka. Dan kami telah melanggar batas. Setelah kejadian makhluk tanpa wajah di tower, kami bertiga sepakat satu hal. Kami akan pergi besok pagi. Apapun yang terjadi. Tama membakar kemenyan yang ia temukan di salah satu lemari mes, entah peninggalan siapa. Jerry tak berhenti membaca doa yang diingatnya. Sementara aku hanya duduk di depan pintu dengan linggis di tangan. Hari itu terasa panjang sekali. Langit kelabu, hutan terlalu tenang, tidak ada angin, tidak ada serangga, tidak ada suara air. Seakan seluruh alam menunggu sesuatu. Rak, bisik Tama, lu yakin kita bisa pergi? Kita bener-bener bisa? Kita harus bisa, jawabku sambil menatap jendela. Kalau enggak, kita mati di sini. Kami bertiga memilih berkumpul di ruang tengah mes, ruang yang paling terang, paling terbuka, dan paling jauh dari jendela belakang. Di sana kami duduk melingkar sambil menyalakan semua lampu. Namun saat jam menunjukkan pukul 10 malam, listrik tiba-tiba mati total. Semua lampu padam, angin langsung berhenti. Dunia menjadi gelap sempurna. Rak, jangan bilang genset rusak, suara Jerry pecah.
Genset kita nggak nyala otomatis, jawabku gemetar. Yang nyala otomatis cuma di tower. Sebuah ironi yang menyakitkan. Tower, tempat yang paling menyeramkan, adalah satu-satunya sumber cahaya dan listrik demi keselamatan kami. Tapi tak satu pun dari kami berani ke sana. Gelap, sunyi, tinggi, dalam. Kalimantan malam itu bukan lagi hutan, melainkan mulut besar yang siap menelan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kecil. Di luar, trek, trek, trek. Bukan langkah berat seperti sebelumnya. Ini kecil, ringan, cepat. Langkah anak kecil. Tama memelotot ke arah pintu. Rak, itu suara jejak di pasir kemarin. Aku tidak menjawab. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar suara kecil. Tok, tok, tok. Pintu diketuk. Perlahan, sangat perlahan. Seolah makhluk itu ingin memastikan kami mendengarnya. Jerry memegang lenganku erat. Jangan buka, jangan, Rak. Aku menelan ludah. Ketukan itu berhenti, sunyi. Lalu, kami mendengar suara lain. Tarikan napas. Persis di balik pintu. Seperti seseorang menempelkan wajahnya ke kayu dan menghirup bau kami. Aku ingin muntah. Tama mulai menangis tanpa suara. Aku mengangkat linggisku, siap bertarung, andai itu memang sesuatu yang bisa dilawan. Suara napas itu menghilang, tapi kemudian dari atap terdengar suara lain. Krek, 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 seperti sesuatu yang merayap pelan, berjalan di antara genteng. Sebentar berhenti tepat di atas kepala kami. Kali ini aku mendengar jelas suara deru napas dari atas langit-langit. Hah, Jerry menutup telinganya sambil berbisik cepat. Bukan manusia, bukan manusia. Atap serasa ditekan dari atas. Debu turun, kayu berderit, seperti ada sesuatu yang sangat berat sedang duduk di atas mes. Kami bertiga menahan napas. Dan kemudian, DUARR. Sesuatu menghantam atap dengan keras. Atap bergetar, lembaran debu turun seperti hujan. Tama berteriak, Rak, kita mati. Aku bangkit sambil menggenggam linggis. Lari ke tower, sekarang. Kami tidak berpikir lagi, tidak peduli apapun yang menunggu di sana. Kami harus lari dari mes yang hampir runtuh itu. Kami berlari keluar ke gelap malam, dan saat itulah aku melihatnya. Di halaman depan, terdapat sosok besar, tinggi, tanpa kepala berdiri memandang kami. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri, seakan menunggu. Tama hampir pingsan. Jerry menjerit. Aku menarik keduanya dan berlari melewati sisi mes, menghindari sosok itu tanpa menoleh. Tower menjadi satu-satunya cahaya. Gensetnya menyala, mesin berdengung. Dan entah mengapa, tempat itu terasa lebih aman daripada mes. Kami berlari sekuat tenaga, dan malam itu, dunia berlari mengejar kami. Kami masuk ke dalam shelter tower dan mengunci pintu besi sekuat-kuatnya. Genset menyalakan lampu-lampu kecil di dalam ruangan, memberi kami sedikit keberanian. Namun ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik, karena ketika kami mencoba menarik napas, tang, tang, tang. Pagar tower bergetar. Seseorang, sesuatu, memukul pagar dari luar. Rak, itu balik lagi, suara Tama pecah. Aku mencuri pandang lewat celah jendela. Pagar berguncang seolah ditabrak tubuh yang sangat besar. Aku bilang jangan diliatin. Jerry hampir histeris. Tapi yang membuat jantungku berhenti bukan pagar, melainkan atas tower. Di sana, di salah satu rangka besinya, ada sesuatu duduk, sosok berambut panjang, rambutnya menjuntai tertiup angin, kakinya menggantung, tubuhnya bungkuk. Ia duduk menghadap ke arah kami, seperti seseorang yang menunggu mangsa keluar kandang. Rambutnya menutupi wajah, tapi dari sela rambut itu, aku melihat mulut. Mulut yang tersenyum panjang. Perlahan, sosok itu mencondongkan tubuh. Dan kepala itu miring, miring, miring. Sampai hampir 90 derajat. Jerry mulai meracau. Itu bukan manusia, itu bukan manusia. Rak, kita mati. Tama menjatuhkan linggis karena tangannya terlalu gemetar. Aku menutup jendela.
Jangan lihat keluar lagi. Jangan pedulikan apapun. Tapi dunia tidak memberi kami pilihan. Karena dari luar shelter, kami mendengar suara kecil, sangat kecil, seperti langkah anak kecil berlari di sekitar tower. Trek, 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 trek. Berputar cepat, sangat cepat, dan tiba-tiba, PRLAAK. Sesosok kecil menabrak tembok shelter dari luar. Kami bertiga terlonjak. Tama menjerit, rak dia lari. Ada yang lari keliling shelter. Langkah itu berputar lagi. Trek, trek, trek. Semakin cepat, semakin dekat. Ketika berhenti tepat di depan pintu, suara kecil itu berbisik. Buka. Jerry menutup telinganya. Tama jatuh terduduk. Aku berdiri gemetar sambil memegang linggis. Dan saat itu, suaranya berubah. Suaranya menjadi berat, dalam, menyeramkan. BUKAAA. Pintu bergetar keras. Shelter berguncang. Aku sadar, mereka tidak ingin kami memperbaiki tower. Mereka tidak ingin sinyal kembali. Mereka tidak ingin dunia luar tahu apa yang terjadi di tempat ini. Tapi tempat ini bukan sekadar lokasi kerja. Ini kuburan lama. Tempat pelaut-pelaut dulu memeriksa cuaca. Tempat seseorang pernah mati karena kapal pecah dan tidak pernah ditemukan. Tempat seorang perempuan pernah bunuh diri karena ditinggal kekasihnya yang seorang tentara. Tempat roh yang tidak diterima tanah, tidak diterima laut, dan tidak diterima langit terpaksa berkeliaran. Dan kami bertiga, telah menginjak wilayah mereka. Garis bawah 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 garis bawah. Tiba-tiba semua suara berhenti. Tidak ada langkah, tidak ada bisikan, tidak ada suara pagar. Hening, terlalu hening. Rak, kemana mereka? Jerry berbisik. Aku menggeleng. Tama berdiri perlahan, mendengarkan. Dan saat itulah, dari atas dish, kami mendengar suara lembut, seperti seseorang menyanyikan lagu. Lagu yang dinyanyikan perempuan. Nadanya melankolis, sedih, dan aku mengenali lagu itu. Itu lagu lama, lagu yang biasa dinyanyikan pelaut dan orang-orang yang menunggu kekasihnya di tepi pantai. Suara itu turun sedikit demi sedikit, mendekati jendela shelter. Lalu suara perempuan itu berkata, "Kembalikan dia." Fajar akhirnya datang. Kami bertiga tidak tidur sama sekali. Begitu matahari muncul dari balik pepohonan, aku langsung memaksa keduanya keluar dari shelter. Makhluk-makhluk yang menyerang kami tidak pernah muncul di bawah matahari. Itulah satu-satunya kesempatan kami. Kami berlari menuju jalan tanah merah, meninggalkan tower itu, meninggalkan mes itu, meninggalkan seluruh area yang seharusnya bukan tempat manusia. Kami tidak menoleh sekalipun, tidak ingin melihat apa yang mungkin sedang memandang kami dari belakang. Truk perusahaan menjemput kami di persimpangan jalur pengangkut kayu. Sopirnya terkejut melihat wajah kami yang kusut dan pucat. "Mas, kalian kenapa? Ada masalah?" Aku hanya menjawab satu kalimat. "Tempat itu, jangan pernah kirim orang ke sana lagi." Garis bawah 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 garis bawah. Kami kembali ke kota. Tidak ada yang ingin membicarakan kejadian itu. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu jelas. 2 minggu kemudian, aku mengajukan pindah tugas. Tama berhenti kerja total. Ia pulang kampung dan tidak pernah mau kembali ke Kalimantan.
Jerry, ia sempat mengalami gangguan tidur parah. Ia selalu mengatakan bahwa setiap malam, ia mendengar suara langkah kecil di depan rumahnya. Kadang langkah itu mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Garis bawah 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 garis bawah. Dan aku, setiap malam sebelum tidur, aku selalu memastikan jendela kamar tertutup rapat. Karena sejak pulang dari Kalimantan, aku sering bermimpi berada di bawah tower itu lagi. Dan di dalam mimpiku, selalu ada seorang perempuan duduk di atas dish, sambil tersenyum dan membisikkan, "Kembalikan dia." Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu apa yang mereka cari. Aku tidak tahu apa yang telah kami ganggu. Tapi satu hal yang kupelajari dari Kalimantan. Ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak ingin tersentuh sinyal, cahaya, atau manusia. Tempat yang memilih untuk tetap diam dalam gelap. Tempat yang dijaga oleh makhluk yang hanya muncul saat dunia kehabisan sinyal. Dan aku bersumpah, aku tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Tidak sekarang, tidak nanti. Tidak selama aku masih bernapas. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan Raka hingga akhir cerita ini di channel Shyflash Mystery serta membacanya di shyflash.com. Semoga kisahnya mengingatkan kita bahwa ada tempat-tempat di dunia yang lebih baik tetap diam dalam kegelapannya, jauh dari gangguan cahaya dan sinyal. Jika Anda terbawa oleh misteri Kalimantan, dukung kami dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share agar kisah ini bisa menyentuh hati lebih banyak orang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.